sehat ya di sana. Alhamdulillah aman aja di sini. Boleh spoiler dikit nggak? Di BPS udah berapa lama? Terus di bagian apa gitu? Cerita sedikit. Hmm, aku masuk BPS tuh Maret 2019 jadi ikut penerimaan CPNS yang 2018 terus langsung ditugaskan mulai Maret 2019. Habis itu langsung pertamanya ditempatkan di provinsi harusnya 2 minggu kan, tapi karena ada pendataan ada survei itu di kabupaten jadi langsung ditarik ke kabupaten, jadi aku seminggu doang di provinsi harusnya tuh 2 minggu, jadi langsung di kabupaten udah deh sampai sekarang mau ngajuin itu belum bisa, jadi ya sudah mau bertahan di sini. Di daerah Di provinsi Kalimantan Selatan, eh, nyebutin kabupaten. kabupaten lagi Mas. kabupaten Kabupaten Baritokuala yang saat ini menjadi salah satu apa wilayah banjir. Tapi alhamdulillah di apa daerahku sendiri yang aku tinggal nggak ada. Aman ya. Lumayan jauh ya di Kalimantan. Jauh sekali. Ya, karena gini, kita dari data konsultan itu memang sebelumnya udah sering bikin ini ya kayak seri tentang dialog dengan statistician, dan kita pernah dengan data scientist, data analis dan sebagainya. Padahal biasanya orang-orang itu kalau misalnya statistik, fisik atau statistika itu pasti kan BPS gitu, otomatis banget. Nah, Iya, makanya aku otomatis sih banget. jadi penasaran nih sebenarnya kalau BPS itu seberapa jauh sih statistika. Oke, kalau Umi kan di bagian itu yang statistik sosial ya. Ya, Boleh salah satu di spoiler nggak apa aja sih bagian dari statistik sosial itu? statistik sosial itu, bentar, aku lupa. Pokoknya tentang kependudukan, sosial kemasyarakatan, ya pokoknya intinya tentang ngurusin apa bidang-bidang sosial gitu. Nah, yang terbaru itu kan kemarin kami habis menyelesaikan, bukan menyelesaikan, masih mengerjakan sensus penduduk. Nah, kan kemarin ada rilis tuh sensus penduduk, berapa jumlah penduduk saat ini. Sekitar 207 juta jiwa ya se-Indonesia. Lumayan banyak. Rasio penduduknya juga 102. Nah, berdasarkan jenis kelamin. Kemudian itu, terus kemudian angka kemiskinan kita juga yang ini mengumpulkan datanya dari survei tahunan. Jadi setiap tahun tuh pasti keluar angka kemiskinan walaupun cuma tingkat eh, surveinya 2 kali dalam setahun, cuman yang dikeluarkan cuma sekali aja se-Indonesia ya. Terus kemudian apa ya? Statistik politik juga ada. Terus yang setiap tahun dan kebetulan di Kalsel ini kena sampelnya di kabupatenku itu Hmm. tuh survei perilaku anti korupsi. Jadi nilai nilai apa? Nilai pemahaman sadar akan korupsi di Indonesia itu didapatkan dari survei. Jadi Oh, tiap tahun di sini ada. berarti selain Apalagi ya? yang penduduk, terus politik juga masuk ya, sama kemiskinan. Ya, iya sih itu sosial ya, berkaitan dengan Salah satu sosial. sosial banget. Berarti ini kalau misalnya ditanya nih, Mi, apa namanya, ketika jadi berkarir di BPS di provinsi, sorry di kabupaten ya, itu jadi pelaksananya atau misalnya kalau lagi sensus nih kan tadi kemarin baru sensus nih, jadi pelaksananya atau malah organizernya atau gimana posisinya? Atau malah pengolah Kalau datanya? secara apa? Atau malah yang ngolah Apa datanya? jatuhnya? Oh, bukan, kalau secara se-Indonesia ya, kita tuh sebagai apa garda terdepan yang mengumpulkan data-data yang ada di lapangan gitu. Kalau untuk pengolahan semuanya ada di pusat. Jadi kalau di kabupaten kebanyakan itu kami sebagai apa pencacahnya, pengumpulan apa ya yang mengumpulkan data sekunder maupun primer gitu. Oh, Biasanya kalau lulusan statistik
kan langsung di kantor. Tapi walaupun kantornya di kabupaten, tetap kita terjun ke lapangan gitu. Walaupun nanti kalau di survei yang contoh sensus penduduk, kita kan rekrut ini petugas. Nah, yang dari BPS sendiri itu sebagai pengawas, pemeriksa hasilnya itu. Jadi kami di mitra petugas itu mengambil datanya, kami yang memvalidasinya apakah ini benar seperti itu, kemudian dientrikan, kemudian dikirimkan ke pusat, baru di pusat yang ada di Jakarta itu bagian pengolahannya. Oh, berarti ngawas juga ya hitungannya ya. Ya, ya semacam memvalidasi apakah ini datanya sudah sesuai dengan yang kami harapkan atau tidak. Kan beberapa data itu kan perlu ini ya apa seleksi yang data yang baik itu apa kriterianya seperti apa. Bener. Nah, berarti kalau bisa diceritain nih kan banyak tuh ya role-nya berkaitan dengan pengambilan data juga, berarti berhubungan dengan orang lain juga, validasi datanya juga. Kalau menurut kamu ketika sudah menjalani nih, kemampuan apa sih, kayak hal apa yang harus dipelajari oleh yang baru mau, ibaratnya mungkin kalau baru masih kuliah nih, apa sih yang harus dipelajari tambahannya selain tadi mungkin ilmu statistiknya ya ketika di BPS? Yang kamu hadapin langsung tuh Kalau apa? kalau ilmu kan sudah pasti ya semua orang tuh yang lulusan statistik belajarnya itu sama semua gitu. Yang perlu yang secara langsung tuh apa ya? Rasa kamu paham datanya. Apa sih bahasanya tuh? Make sense. Kamu bisa merasakan data itu baiknya seperti apa, cara berkomunikasi. Yang penting sih cara komunikasi biar datanya bagus ya. Soalnya kan kita di lapangan, jadi perlu cara berkomunikasi yang bagus biar dapat datanya juga bagus juga. Nah, make sense untuk merasakan data yang bagus itu yang perlu dilatih. Makanya waktu kuliah ya, terutama kita di alma mater kita UI, kemarin kan ada apa PKL. Apa sih lupa aku. Ya itu pokoknya KP. yang terjadi di lapangan itu apa KP KP ya. ya ya KP kerja kerja Praktek. praktek. Nah itu benar-benar perlu dihayati, dipelajari sepenuhnya karena besok tuh kamu bakal terjun ke dunia itu. Dan kalau biasanya kan kita kemarin tuh KP di perusahaan langsung dapet datanya gitu. Kalau kalian yang pengen ke BPS dan BPS dari jalur umum kan kalau dari BPS sendiri ada sekolahnya sendiri. Nah kalau kita dari jalur umum harus uh, paham cara berkomunikasi karena kita jadi garda terdepan gitu. Pasti awal masuk pasti kayak gitu, nggak langsung di ke atas, beda lagi. Jadi pokoknya Iya, kita tuh harus punya sense, oh ini datanya yang dipengen tuh seperti ini. benar-benar. Iya sih, karena di lapangan itu mungkin eh, kita ingin mengumpulkan data apa, tapi ketika kita wawancara misalnya, orangnya nggak mudah, kita kan harus ini ya, Nah mencari ini itu. kan ya. Yang kita mau maksudnya ini, tapi dia juga ketinggian Mm-mm. bahasanya kita harus translate juga ya. Nah, ternyata juga. Awalnya kan aku dari Jogja ya. Dari Jogja lama di Jawa, belum pernah keluar-keluar. Kalaupun keluar paling cuma sebentar, cuma wisata doang. Begitu pindah di sini, ditempatkan di sini. Aku nggak ngerti sama sekali bahasa di sini. Jadi harus benar-benar belajar. Waktu awal aku jadi apa petugas pencacah di lapangan, aku tuh pakai bahasa Indonesia dan didampingi sama orang yang bisa bahasa sini dan bahasa Indonesia. Itu jadi harus di translate gitu loh. Jadi kalian yang pengen ke BPS tuh harus benar-benar bisa apa ya membaur apa sih bahasa ininya bisa membaur bisa gampang bergaul dengan orang di sini biar bisa paham bahasanya. Soalnya kan ngambil data kalau kita nggak tahu bahasanya kan juga sama aja bohong. Iya, iya benar. Benar juga. Terus selama sejauh ini nih, ada kejadian yang menarik apa nggak sih? Salah satu aja. Kayak waktu ngambil data mungkin yang paling menarik atau yang aneh gitu. Menarik aneh apa ya? Selain bahasa kayaknya nggak ada sih yang karena apa ya karena aku orangnya suka berpetualang jadi semuanya itu ku anggap seru aja pokoknya jalan kemana itu pasti ada suatu cerita yang
oh ini loh sisi lain di Indonesia tuh seperti ini. Oh ini loh sisi lain yang perlu aku pelajari dan mungkin bisa aku tanamkan. Kayak seru aja di sini. Kalau aneh sih enggak sih, cuman bahasanya aja yang aku ada. Wow. Tahu sih aku 2019 berarti mau jalan 2 tahun, tapi sampai sekarang aku belum terlalu paham bahasa Indonesia. Oh, Oke, aku masih. menarik banget ya sebenarnya. Maksudnya di BPS itu memang ketika di kabupaten malah jadi garda terdepannya ya. Jadi belum terlalu menggunakan statistiknya, tapi justru malah sense untuk memperoleh datanya itu yang paling paling penting ya dipelajari ya, Mi ya. Banget. Kalau aku karena aku suka berpetualang ya, dari dulu tuh seneng banget kalau disuruh jalan-jalan kemana gitu. Ya, itu aku sukanya di kabupaten tuh kayak gitu. Jadi selama pokoknya WFH mulai WFH kemarin Maret sampai sampai kapan ya aku bisa keluar kantor tuh. Pokoknya sampai new normal itu aku baru bisa keluar kantor. Itu tuh bener kayak stres banget gitu loh. Nggak ketemu orang, cuman di rumah doang. Kalaupun ke kantor cuman ketemu berapa orang aja. Gila, stres banget. Terus akhirnya setelah new normal kami pelan-pelan ke apa langsung ngambil data secara langsung ke responden. Jadi seru. Enak banget pokoknya. Kalau kalian suka berpetualang, kayaknya masuk BPS itu Seru. Recommended ya untuk yang suka hal-hal baru. Karena ketemu orang baru terus kan setiap kali sensus ya, setiap iya, kali ada betul. survei. Yang seru banget pokoknya. Oke, oke, oke. Terus nih, salah satu pertanyaan yang selalu kita tanyain ke associate kita yang kita undang di sesi ini gitu. Ketika kan ini BPS memang align sama statistik ya. Biasanya kita akan nanya, worth it nggak sih belajar statistik untuk role kerja kamu gitu. Kalau untuk BPS tadi kan memang mensyaratkan untuk belajar statistik ya, memang ya berarti. Iya, emang belajarnya statistik. Terus statistik kan kita badan pusat statistik. Ada statistiknya ya kita belajarnya statistik. Kalau kamu belajar statistik, pengen kerja di bidang pemerintahan ya ini salah satunya. Gitu. Worth it enggak? Worth it banget karena semua ilmu yang kita belajar itu kepake gitu. Ya semuanya tuh kepake. Kamu sebenarnya kepakainya cuma beberapa sih. Maksudnya nggak semua yang kamu belajar apa bikin makalah semuanya teraplikasikan di sini enggak juga. Tapi sense-nya dari statistik, maksudnya dasarnya statistik itu kepake banget. Jadi kalau apa masuk statistik bingung mau kemana, pilihan pertama adalah BPS. Bener sih, memang biasanya gitu. Ya. Cuma kan sekarang memang kan apa ya mulai di swasta kan mulai ya. Jadi apa namanya BPS itu utama, tapi di swasta juga mulai banyak. Berarti tapi apa namanya kalau bisa dibilang di awal tuh kenapa sih kamu pengen ambil statistik dulu nih kalau ingat-ingat masa lalu? Ini jawaban jujur. Oh, jawaban bohong. boleh Atau boleh. ya biar ini ya. Jawaban jujurnya karena aku nggak kuat untuk ngambil matematika. Jadi dulu tuh kalau kan dulu aku sekolahnya di Solo. Terus kalau aku ngambil di apa UNS itu tuh yang benar-benar pengen ku ambil tuh di bidang hitung-hitungan. Dah hitung-hitungan tuh salah satunya tuh matematika. Nah aku tuh nggak kuat untuk itu. Jadi mau ngambilnya statistik ya lebih inilah lebih apa ya, lebih mudah untuk dipahami dan untuk di apa sense-nya untuk diriku sendiri itu lebih mudah. Setelah Jadi dijalani sebenarnya berarti itu tapi bukan karena statistik seru gitu. oh iya ya. Waktu Tapi itu belum ke situ. setelah dijalani apa yang terjadi? Setelah dijalani. Kalau ini Apa ya yang bikin dasarnya statistik statistik apa sih? Statistik murni bukan apa sih? Statistik yang dasar banget tuh statistik dasar kan? Apa sih? Iya kan? Nah, kalau Headstart, statistik dasarnya aku metode suka. statistik. Ya, metat. Pokoknya yang ilmu-ilmu statistik, the realnya statistik aku suka. Cuman kalau udah diaplikasikan kayak ke komputer statistik, di komun di komunik di kom
Computer di science. komputerisasi. Oh, Di komputerisasi aku tuh nggak kuat. Terus ya oh, suka, tapi aku nggak kuat. Jadi aku lebih suka realnya statistik gitu. oke. Makanya Beda, cocok maksudnya banget ya. beda aliran mungkin. Kalau aku tuh Eh, beda aliran statistik dasarnya aja. Oke, berarti cocok banget. Kalau misalnya suka yang bener-bener hitungan di BPS itu cocok banget ya. Mm-mm. Selain juga jiwa petualangnya dipenuhi juga, karena ketemu banyak orang Iya, berarti ya. ketemu banyak orang seru. Oke, berarti untuk role kerjanya berarti majornya itu ya, yang paling utama adalah jadi penanggung jawab ibaratnya yang garda paling depan untuk masalah pengambilan dan validasi data berarti ya. Yes, betul sekali. Oke. Dan itu tuh kayak tanggung jawabnya tuh besar banget gitu loh. Kita tuh harus menyajikan data yang real sesuai apa, sesuai kenyataan. Tapi kita tuh ya itu harus sesuai kenyataan gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar oh ini yang data yang benar itu kayak gini gitu. Bukan data cuman ambil comot angka atau apa gitu nggak bisa real di ininya. Sampai berkali-kali responden sampai bosen itu ada juga ya kayak gitu. Seru-seru ya. Saking seringnya. Oke, oke. Tapi berarti apa namanya? Oke, berarti nih mungkin di luar sana yang nonton video ini masih ada yang belum tahu nih. Sebenarnya kenapa sih apa namanya? Sensus itu perlu dilakukan? Misalnya kan ini statistik sosial erat kaitannya dengan sensus penduduk, kemudian kemiskinan. Sebenarnya fungsinya buat apa? Boleh kayak spoiler dikit nggak? Fungsinya kan ya udah tahu lah tujuan statistik itu apa. Tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan kan. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tuh survei itu untuk menentukan kebijakan pemerintah nantinya itu seperti apa. Misal data kemiskinan. Itu yang nanti akan dibantu itu siapa aja. Itu tuh yang akan dibantu itu berapa persen dari jumlah penduduk itu bisa. Terus untuk misal ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan itu yang perlu disiapkan oleh pemerintah itu seberapa banyak. Misal kayak itu kartu prakerja untuk melihat seberapa banyak itu lowongan pekerjaan harus berapa untuk Menpan RB untuk melaksanakan apa rekrutmen kayak gitu. Terus apa lagi? Survei-survei kecil, misalnya kayak kemarin survei dampak COVID terhadap apa perekonomian Indonesia itu hasilnya ya seperti dibilang sama siapa waktu rilis kuartal berapa 2 atau 3 kalau perekonomian Indonesia itu minus pertumbuhannya nah, itu dari itu salah satu. Berarti memang support banget untuk pengambilan keputusan di pemerintahan ya untuk hasil dari sensusnya ini. Kenapa makanya mungkin ramai banget waktu kemarin sensus penduduk tuh kan iklannya di mana-mana tuh. Kayak ayo sensus dan sebagainya. Memang karena bermanfaatnya untuk ini ya, apa menjalankan pemerintahan berarti ya. Oke. Terus satu pertanyaan terakhir yang sering kita tanyakan juga ke associate kita. Kira-kira kalau ditanya nih, Mi, akan rekomendasiin masuk statistik nggak? Misalnya ada yang nanya nih. Apa ya, balik lagi ke dirinya masing-masing. Kalau kamu kuat hitung-hitungan dan sebagainya, maksudnya kamu kuat hitung-hitungan dan kamu bisa bergaul secara terusan, ya alhamdulillah. Itu sangat-sangat karena di statistik itu nggak cuma ngitung aja, tapi yang pertama itu kamu suka angka dulu. Kalau angka kamu nggak suka ya jangan gitu. Daripada kamu nanti stres di sini, mending ambil yang lain. Kalau kamu udah suka angka tapi nggak mau kamu suka angka dan kamu suka memilah karena membongkar suatu permasalahan Ya betul sih. Karena statistik kan menjawab
apa di episode